Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala ingkang tasih paring nikmat arupi kesehatan lan kathah sanget wabil khusus nikmatul imani wal Islam menawa kula dherekaken panjenengan tansah muji wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala kanthi waosan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat wa salam mugi tansah katur dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qudwah hasanah kula kalih panjenengan sedaya, uswah hasanah ingkang kita pepeni napa ingkang dados pangandikanipun, napa ingkang dados tumindaipun termasuk akhlakipun. Lan mugi kita sedaya termasuk tiang-tiang ingkang pinaringan syafaat samanggih saking Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih. Saderengipun kawiwitan kula dherekaken panjenengan nyuwun wonten ngarsa Allah Subhanahu wa taala lumantar suratul Fatihah. Ya Allah Subhanahu wa taala paring nur wonten iman kita sedaya. Paring pemahaman ingkang leres babagan masalah firmanipun Allah Subhanahu wa taala. Biridwanillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li kulli niyatin shalihatin jami'atin syamilah naftatihu baramijana hadha al-masa al-mubarak bi qiraatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin Allahumma amin. Nggih, kita terasaken kemawon napa ingkang dados waosan kita sedaya insyaallah sampun dumugi ayat 17 saking surat Al-Baqarah. Kula waos A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adha'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Oke. Ayat 17 ayat 18. Masaluhum itu masal. Masal niku perumpamaan. Hum mereka. Ka niku kados masal sami perumpamaan alladzi pun kula aturaken riyin menika kata hubung yang istauqada naron. Istauqada niku menghidupkan atau menyalakan naron api. Falamma fa makna maka lamma ketika adoat
niku dari kata ado ayudi, menerang. Kok ado adjih, karanten yang namanya api itu dalam bahasa Arab dia mu'anas, milo ado ad. Ma haulahu, ma itu apa-apa, haulahu di sekitarnya. Di sekitarnya itu kembali orang yang menghidupkan api tadi. Dahaba, menghilangkan. Dahaba, menghilangkan. Siapa? Allah. Binurihim, dengan nurnya, cahaya. Cahaya milik mereka tadi. Watarokahum, taroka itu meninggalkan. Mereka, orang-orang munafik. Bidulumatin, dalam kegelapan. Karena dulumat la yubsiru. La tidak yubsiru, melihat. Mereka tidak bisa melihat. Summum bukmun umyun fahum la yarji. Summum bukmun umyun fahum la yarji. Oke, ini berarti kondisi mereka. Kita masuk pada ayat yang ke-17. Ayat yang ke-17 itu dimulai dengan matal. Matal di sini berarti ibarat, boten hakikat. Kalau ibarat ya jangan diterjemahkan nyata. Itu namun ibarat kok. Tapi ibarat di sini maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu enggak langsung menegur secara lugas, itu enggak, tapi memberikan ibarat-ibarat kersane orang-orang munafik itu berpikir. Kersanya, kok kersanya? Maunya Allah supaya mereka itu berpikir. Nah, tapi masal tinggi itu perumpamaan yang aneh. Jadi bukan perumpamaan sebagaimana perumpamaan, tapi perumpamaan yang aneh. Lah kok sakit aneh? Itu sebabnya karena ketika orang itu istau kodanaro, falamma ado'at ma haulahu daballahu binurihim. Ketika mereka sudah ibaratnya mereka menghidupkan api, terus kemudian menyinari sekelilingnya, tapi cahaya itu tidak ia pergunakan. Aneh. Maka matal di sini, matal atau ibarat atau perumpamaan yang aneh. Jadi orang munafik itu orang yang aneh-aneh. Ya aneh. Mosok dalam sama luar beda. Dalam busuk, luar api. Aneh loh. Aneh. Seperti itu. Senengane ngimbong-ngimbongan aneh. Bunglon itu kan aneh. Pindah ke tempat yang warnanya hijau, dia jadi hijau. Pindah ke tempat yang warnanya merah, dia jadi merah. Pindah ke tempat yang warnanya coklat, dia jadi coklat. Dia tidak punya jati diri sendiri. Lahuna kawalahuna, tidak ke sana, tidak kemari. Aneh. Seperti itu. Al-Quran sering menggunakan matal. Maka ada disiplin ilmu sendiri yang membicarakan tentang amsalul Quran. Disiplin ilmu ini di bawah ulumul Quran. Namanya amsalul Quran. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perumpamaan dan disebutkan di banyak ayat dengan mengatakan watil kal amsalu nadribuha linnas.
Dan kami telah memberikan perumpamaan-perumpamaan bagi mereka. Ada yang la'allakum tatafakkarun, agar mereka berpikir. Tapi ada juga yang wa ma naqiluha illal alimun. Tidak bisa menangkap yang namanya perumpamaan itu kecuali orang yang berilmu. Nah, kata ngoten nih. Kalau memang betul-betul mempergunakan apa yang menjadi fasilitas Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bisa menangkap apa yang dimisalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan kalau memang orang itu sehat, lahir maupun batin, batinnya bersih, toto lahir sae, maka bisa itu menangkap apa yang menjadi permisalan Allah atau perumpamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hatinya sudah sakit, angel. Nah, perumpamaan itu disebutkan kama sali, kados dene perumpamaan melih. Is alladzi istauqadana ro. Alladzi di sini kata hubung yang menunjukkan kepada siapapun yang menghidupkan atau menyalakan api. Nah, yang ingin kula aturaken dumateng panjenengan, betul-betul jenengan pahami, dengan pirsani di situ ada kata adho'a dengan nur, itu berbeda. Cahaya dengan cahaya. Gitu. Tapi beda, yang satu adho'a yudhi'u biya, yang satu nur. Dia itu diumpamakan seperti matahari, kata Al-Quran. Berarti dia adalah cahaya yang memang murni dari situ, sumber cahaya. Dou utawi dia itu seperti matahari, dia memang memiliki cahaya itu sendiri, tapi kalau nur itu adalah pantulan daripada cahaya. Jadi bulan itu dia tidak mempunyai cahaya, dia hanya mendapatkan pantulan cahaya dari sumber cahaya, yaitu matahari. Paham ya? Nah, semacam. Maka panjenengan pirsani, mereka itu buat api. Apinya dalam arti gampangannya oncor gitu ya. Oncornya itu ada di tangan mereka. Cuman mereka tidak menggunakan cahaya yang memantul daripada api ini tadi. Maka Allah mengatakan dzahaballahu binurihim, mereka atau Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi cahaya sehingga mereka tidak bisa melihat itu. Amin. Contoh Al-Quran, gitu kan, itu petunjuk, gitu. Dia kan memancarkan nur. Tapi nurnya tidak bisa kita pakai. Waliyadzubillah. Jadi tetap mereka dalam kegelapan. Falamma adha'at ma haulahu, ketika Al-Quran ini atau keterangan-keterangan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu menerangi, memberikan keterangan, memberikan cahaya sehingga kita bisa melewati pada jalan yang benar, tapi tidak mereka pergunakan itu. Watarokahum fi dulumat. Kata dulumat dari kata dulem. Maka Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah bersabda, iyyakum wadzulm. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kedzaliman itu akan menyebabkan kegelapan-kegelapan di akhirat kelak.
Maka dulumat di sini itu jamak dari kata dulm. Dulm itu namanya gelap. Dulumat berarti kegelapan. Jumlahnya bukan cuma satu. Yang gitu. Kalau hati itu sudah padam, itu bagaimana kita bisa melihat nur itu tadi? Maka la yubsirun, mereka tidak bisa melihat itu. Walaupun mereka mempunyai mata, walaupun mereka mempunyai pendengaran, walaupun mereka mempunyai anggota tubuh yang lain, tapi itu semuanya tidak ada gunanya sama sekali. Itu maksudnya. Maka perumpamaan di sini adalah perumpamaan ketika mereka yang seharusnya mendapatkan petunjuk, tapi tidak bisa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini kan hidup ketika Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Jadi kemunafikan itu ada ketika pas Rasulullah di Madinah sampai sekarang ini. Mereka secara total lahir itu orang Muslim. Secara total lahir itu orang Muslim. Tapi dalamnya orang kafir. Itu kan satu fenomena baru itu. Karena baru menemui itu di Madinah. Maka di Madinah mereka mendengarkan keterangan-keterangan atau ajaran-ajaran yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saya anggap itu sebagai bagian daripada nur karena memberikan cahaya penerang bagi orang-orang yang ada sekelilingnya. Tapi mereka tidak bisa menggunakan cahaya yang harusnya menerangi jalan mereka kepada jalan yang benar sehingga mereka dalam kesesatan. Maka pada ayat yang ke-18 itu dikatakan summum bukmun umyum fahum la yarji. Gitu. Summun bukmun umyun. Tuli, bisu, terus buta. Ini bukan toto lahir. Karena Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, mereka bisa melihat. Atau orang-orang munafik itu bisa melihat, bisa mendengarkan perkataan. Kemudian mereka juga bisa berkata-kata. Tapi itu bukan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mempunyai fasilitas yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Yang harusnya itu bisa dipakai untuk menjemput hidayah, menjemput kebenaran, melihat keagungan Allah, melihat mukjizat Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka beriman. Tapi ternyata mata mereka, telinga mereka, mulut mereka tidak bisa. Maka layar ji'un, mereka tidak akan bisa kembali. Waliyadzubillah. Kalau yang namanya kemunafikan itu sudah berakar kuat di dalam hati kita, kalau tidak segera dibersihkan, maka dia akan semakin kuat. Dan bagaimana mungkin akan kembali? Contohnya, dengan punya halaman di belakang rumah enggak? Itu kan banyak ketika kita nggak ngurusin, itu kan banyak gulma kan, banyak tumbuhan-tumbuhan yang hidup, yang itu bukan bagian daripada tumbuhan hiasan. Dengan jarge,
Semakin lama semakin besar, semakin lama semakin besar. Ngeresi ini biye kangelan ora? Kangelan. Tapi kalau mulai dari kecil kita bersihkan, maka insya Allah mudah. Tapi kalau sudah semakin kuat akarnya, kangelan. Dengan buang, butuh tenaga, dan lain sebagainya supaya akarnya tercabut. Kalau misalnya dengan potong, dan akarnya masih, dia akan hidup lagi. Itu semisal perumpamaan. Maka sering, okay. Di sini kata bukmun itu dari abkam. Abkam itu kadang dengan ada orang yang bisu tapi dia paham. Okay. Tapi abkam itu bukan. Tapi kalau bisu itu yang dalam arti bisa memahami abros. Tapi kalau abkam sama sekali. Wis ora iso ngomong, tolah-toleh ramu dengo popo. Maka banyak ayat ini dipakai untuk mahasiswa sing rada nakal. Ketika Mas mau ujian skripsi atau apa begitu, mereka melafadzkan sumum bukmun umyum faum la yarjiun, sumum bukmun umyum faum la yarjiun. Kersane sing muji plonga-plongo ora mudeng apa-apa, ngerti-ngerti lulus. Jangan disalahgunakan ayatnya pengiran. Oke. Macam itu. Oke. Jadi sekali lagi ini bukan toto lahir, tapi toto batin. Ya, jadi di dalam hati itu ada ainul basirah, ada mata hati. Seseorang melihat sesuatu yang tidak kelihatan itu bukan dengan mata kepala, tapi dengan mata hati. Oke, kita masuk pada ayat yang ke-19. Insyaallah. Saya baca ayatnya. Au kasayyibin minas samaa'i fihi dhulumatun wa ra'dun wa baraqun yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Ini masih tentang perumpamaan lagi. Ketika perumpamaan yang pertama itu perumpamaannya seperti orang yang menyalakan api, akan tetapi cahayanya tidak ia pergunakan. Perumpamaan yang kedua, atau kasoibin kados dene perumpamaan apa? Soib bermakna hujan. Minas sama isangking langit. Fihi dulumat di dalamnya. Kembali kepada itu dulumat. Ada kegelapan. Warokun menobedek. Wabarkun ada petir. Yaj'aluna asabi'ahum. Kemudian orang-orang munafik itu menaruh asobi ini. Masukkan ke kuping mereka. Fi adhanihim dalam telinga-telinga mereka minas sawaiki dari suara bledek sing banter itu hadarul maut karena takut. Wallahu muhitum bil kafirin. Dan Allah meliputi orang-orang kafir. Apanya yang meliputi? Ilmunya. Kita akan bahas. Yang pertama kata soib.
hujan. Minas sama dari langit. Yang pertama, soib di sini bukan bermakna hujan seperti halnya hujan yang kita lihat dilalah ini pas mendung, ntar lagi mungkin hujan, kita akan melihat hujan. Bukan itu yang dimaksud. Hujan di sini adalah petunjuk Allah. Baik itu Al-Quran ataupun ngendikanipun Kanjeng Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang namanya hujan di sini adalah petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kan persani, ini di luar aja. Yang nama hujan, apakah semua tanah bisa menerima? Tidak. Alhamdulillah tanah kita di Indonesia bisa menerima itu. Di daerah gurun, angel bro. Maka yang namanya Mesir itu dulu pada tahun 80-an itu pernah hujan selama 7 hari berturut-turut. Banjir. Banjir karena mereka tidak mempunyai selokan. Jadi daerah Mesir, daerah Arab itu tidak seperti kita punya selokan. Jadi ketika pas hujan berturut-turut banjir gitu, maka ibu-ibu, mbah-mbah yang pada waktu musim panas itu pakai pakaian yang kurang kain itu mereka langsung tobat, langsung masuk masjid do sholat, obat-obatan nasuha. Sementara Indonesia bujar, banjir, gempa, cek koyo ngono kuwi dan segala macam bentuk malih jendablek kan. Mereka saja kalau hujan selama 7 hari berturut-turut banjir kuapok nih. Jadi tenggelam betul yang namanya Mesir pada waktu tahun 80-an itu. Mobil-mobil serai iso digunakan rusak kabeh. Jakarta biasa sampai karena biasanya saya dablek ngono kae kandanane angel. Nah, yang dimaksud hujan di sini adalah petunjuk Allah, bukan di mana hujan secara ya apa hakikate hujan ngono kuwi ndak. Dulu matun sama ya. Di dalam langit itu, di sana ada gelap. Ya toh, ketika misalnya, ketika pas mau hujan itu biasanya mendungi tebal itu kan gelap. Di balik itu ada ya rokdun, wabarkun, ada bledek, ada ya petir dan lain sebagainya itu. Nah, orang-orang munafik ini tidak melihat pada hujannya, di mana Allah kalau hujan itu menurunkan berkah, tapi lebih cenderung kepada albarku warrokdu. Apa itu albarku warrokdu? Yang namanya petir, yang namanya bledek itu tadi. Yang dimaksud di sini itu adalah kinayah dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun keterangan-keterangan dari Rasulullah yang menyatakan mengkritisi atau memperingatkan tentang kemunafikan mereka gitu. Jenengan kalau ini kan bahas masalah sifat-sifatnya wong munafik toh. Kalau mereka dengar, waduh asem ini aku kena terus sih, dan lain sebagainya. Maka supaya mereka tidak bisa mendengarkan, soalnya nek mireng kaya ngono, buakale sing jenengane wong munafik ini asfala safin, fidarkil asfali minanar, dan lain sebagainya. Kalau orang ada sifat kemunafikan, waduh kan gitu, panas kan, kobong gitu. Maka terus mereka menutupi telinga mereka dengan jari-jari mereka.
Artinya mereka tidak mau mendengarkan itu. Padahal yang namanya nasihat, padahal yang namanya kritikan, padahal yang namanya peringatan itu bermanfaat harusnya. Tapi mereka nggak mau dengar. Nganggepe, telanjangi. Nggak mau mereka. Maka mereka tutupi. Mereka tidak pernah melihat yang namanya hujan itu tadi, dayahnya itu tadi. Mereka tidak mau melihat yang semacam itu. Mereka hanya terkonsentrasi pada al-barqu warra'du yang isinya hanya mengkritik mereka. Mereka tutupi sehingga mereka tidak mendapatkan hikmah daripada peringatan tersebut. Hadarul maut. Di takut mati. Iyalah, sopo sing rawedi mati. Dalam arti begini, ketika mendapatkan keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di Al-Quran, karena mereka secara fisik adalah orang Islam, walaupun secara dohir mereka orang kafir, mereka kan bergaul juga dengan orang Islam. Mereka juga membaca Al-Quran, tapi nggak ada asarnya, nggak ada pengaruhnya sama sekali, percuma. Gitu. Mereka juga bertemu dengan Rasulullah, tapi mereka tidak bisa melihat mujizat yang ada pada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Waliyadu billah, maka mereka tetap tidak bisa mendapatkan hidayah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan tentang ancaman Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang-orang yang munafik, ya mereka nggak mau mati. Karena ketika mati, mereka akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan apa yang mereka lakukan, yaitu naru jahannam. Wallahu muhitum bil kafirin, dan Allah ting mriki muhitun ai ilmuhu. Ilmune Allah meliputi termasuk urusan-urusan orang kafir itu sendiri. Jadi Allah mengerti betul tentang siapa yang kafir, tentang siapa yang munafik, tentang ahwal mereka, dan lain sebagainya. Dan itu mesti akan dikabarkan kepada Rasulnya, kinasihnya, yaitu Allah, Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perumpamaan. Jadi untuk mendapatkan ketika diperingati saja mereka juga menutup kuping. Jadi walaupun itu adalah sarana untuk menuju hidayah, tapi dia tidak mau. Oke, kita masuk pada ayat yang ke-20. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum masyaw fihi wa idza adlama 'alaihim qamu walau syaa'a Allahu ladhaba bisam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Oke. Yakadu bimakna niku hampir saja. Al-barku utawi petir itu yakhtafu niku akhoda bisur'ah, nyambar absarahum, penglihatan mereka. Kullama abo alahum masyaufi. Kullama niku saben-saben, setiap kali saat abo ala ada sama. Jadi kalau misalnya bledek kan hitam pekat, ada bledek jeder, itu kan ada cahayanya toh, mereka jalan. Hilang lagi, mereka berhenti.
Wa idza adlama alaihim qaum, dan ketika sudah petang wis ra enek bledeke meneh dan tidak ada cahayanya lagi, mereka berdiri. Walau sya'allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim, kalau seandainya saja, walau sya'a mengendaki, mersake Allah la dhahaba la wonten ing mriku estu boten panjang landa tapi dibaca pendek, artinya litaukid, untuk menguatkan estu Allah ngicalaken bisa maihim pendengaran mereka wa absarihim dan penglihatan mereka. Kita terasakan innallaha ala kulli syai'in qadir, innallaha inna niku harf taukid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ala ing atase kulla syai'in, segala sesuatu, qadirun qadir. Nah, di sini panjenengan saged pirsa. Kalau seandainya Allah itu menjadi, gampangane masuk dalam ibarat tadi, masuk dalam perumpamaan tadi. Kalau seandainya Allah ngeresake yang namanya penglihatan, yang namanya pendengaran, dan lain sebagainya, seluruh yang ada dalam tubuh mereka dimatikan, mati. Misalnya di situ dikatakan yakadul barqu yakhtabu absarahum. Ketika mereka cahaya kilat itu mengenai nyuwun pangapunten penglihatan mereka, itu bisa saja. Atau Allah Subhanahu wa taala mematikan seluruh anggota tubuh mereka, mampu. Tapi Allah juga nggak pingin mangke dijadikan dasar. Panjenengan pirsani wonten ing kitab tafsir Imam Sa'rawi, Ahmad Metwali Sya'rawi, dalam khawatirnya tafsirnya. Jadi Allah nanti juga tidak mau, doaku kula riyen tidak bisa mengambil hidayah itu karena memang mata saya buta, tidak bisa dipergunakan sama sekali, telinga saya juga tidak bisa mendengarkan, dalam arti hakikatnya, dalam arti benar-benar tidak bisa mendengarkan loh, mulutnya juga bisu dan seluruh anggota tubuhnya mati dan lain sebagainya. Maka jadikan nanti alasan hendak, maka Allah tetap membiarkan mereka bisa melihat, mereka bisa mendengar, mereka bisa berbicara, mereka bisa berjalan, mereka bisa menggunakan anggota tubuhnya dan lain sebagainya, tapi hakikatnya harus mati karena tidak berfungsi sama sekali. Karena mereka sendiri tidak mau mendengarkan peringatan, mengambil petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, ketika awal dikatakan, ketika yang namanya istauqadana falamma adu asma haulahu daballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun, ketika mereka sudah menghidupkan api, tapi terus kemudian tidak diikuti cahayanya. Walaupun yang namanya api atau oncori itu diambai cepeng, tapi cahaya tidak dipakai, maka ditutup sama Allah Ta'ala. Kenapa kok di sini dikatakan ulama adu alahum masyaufi, ketika ada yang namanya cahaya, gitu, atau dia masyaufi, mereka berjalan. Mereka nyun pangapunten, orang-orang munafik ini juga pernah mendengar keterangan-keterangan dari Rasulullah yang sambil lalu itu merasuk di dalam hati mereka. Tapi itu hanya sebentar, karena imannya sangat lemah sebagaimana yang saya sampaikan kemarin. Iman
Yang namanya orang munafik itu sangat lemah. Maka di sini Imam Sya'rawi mengatakan, ada kalanya ketika mereka mendengarkan penjelasan dari Rasulullah, oh iya iya, tapi baru yang balik meneh. Nah, sama persis seperti di sini. Kullama adho alahum masyawbih wa idza adlama alaihim qom. Seperti itu. Jadi yang namanya Allah Subhanahu wa taala membiarkan mereka dalam kesesatan, dalam kegelapan. Karena mereka sendiri tidak mau menggunakan panca indera atau fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput hidayah. Oke. Jadi fasilitas-fasilitas itu akan tetap diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai bentuk rahman-Nya Allah, bukan terus dicabut begitu saja, agar suatu saat masih ada harapan mereka untuk mendapatkan hidayah. Karena dulu juga banyak orang-orang munafik yang pada akhirnya taubat-taubatan nasuha, terus mengucapkan syahadat. Oke. Maka pada ayat selanjutnya, ayat yang ke-21 panjenengan pirsani, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Panjenengan pirsani, ya ayyuhan nas, baik yang iman, ayat 1 sampai ayat 5. Terus kemudian yang kafir, ayat 6 sampai ayat 7. Terus kemudian yang munafik, ayat 8 sampai ayat 20. Itu semuanya tetap dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas. Jadi include yang 3 golongan tadi dipanggil. Oh budu sembahlah Robbakum. Kata Rob sampun kula aturke babakan masalah alhamdulillahi rabbil alamin. Menawi boten kemutan diputer melih kata Rob itu. Sembahlah yang mengatur Tuhan, yang mengatur panjenengan. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, ingkang nyiptakaken panjenengan dan orang-orang sebelum panjenengan. Kalau orang iman, sudah pasti imannya semakin bertambah kuat. Karena cetha nyiptake aku, sing nyiptake mbah-mbahku, ya Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan beribadah pada Allah Ta'ala. Sementara orang munafik, orang kafir, diingatkan oleh Allah, kamu itu ya bakal mati. Sama seperti orang-orang sebelum. Maka berimanlah, mumpung dikasih kesempatan sama Allah. Mumpung dikasih kesempatan sama Allah. Jadi seperti itu. Sehingga yang namanya orang munafik itu atau orang kafir itu juga sadar bisa menggapai hidayah Allah. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala sendiri niki hak prerogatif Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Maka dengan mengingat bahwasanya Allah yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita, ingkang sampun kapundhut wonten ngarsa Allah, sekiranya kita menjadi orang yang bertakwa, orang yang berhati-hati, orang yang melaksanakan titah Allah, orang yang melaksanakan perintahnya Kanjeng Rasul, meninggalkan larangannya Allah dan larangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Sebagaimana yang sudah saya keterangkan, la'allakum tatakun pada ayat sebelumnya, gitu. Tatakun ittaqo yattaqin itu hati-hati. Hati-hati ketika di dalam dunia ini. Maksudnya di sana ada rintangan, di sana ada hambatan, di sana ada halal, ada haram, ada syubhat, dan lain sebagainya. Buat orang yang bertakwa, dia akan milih-milih mana yang halal, mana yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho, ataupun tidak. Oke, pas jam 1, apa ya? Pas jam 1 toh. Oke, saya kira gitu aja dulu, karena banyak permintaan. Termasuk ini ada penyuluh-penyuluh non-PNS yang lagi ujian. Jadi mendengarkan sambil ujian. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wabil khusus agem kita semuanya. Di sini sampai pada ayat-ayat yang bahas tentang masalah nasib. Maka ya ayuhan nasu abudu rabbakumul ladzi khalaqakum, itu sudah pada tema yang baru. Kalau Bapak, so Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah saya kira begitu saja dulu. Jadi jangan sampai kita semuanya ketika diberi fasilitas oleh Allah, ketika diberi ya pendengaran, penglihatan, dan seluruh anggota badan termasuk hati, jangan dibiarkan, tapi itu dipergunakan untuk menggapai apa yang jadi mardotin ridhoni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu saja dulu. Kita insya Allah pada pertemuan akan datang, kita teruskan kembali, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.